Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang tidak pernah Allah hentikan walau sesaat untuk kita semua. Terutama alhamdulillah nikmat yang paling besar dalam hidup kita yaitu iman dan Islam, juga nikmat lain yang begitu banyak yang tidak akan mampu kita semua menghitungnya. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya senantiasa diberikan kekuatan, kemudahan untuk terus bersyukur, dan diberikan kekuatan untuk terus menjaga dan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sampai hayat kita semua. Amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah pada junjungan kita yang mulia, tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak lupa pada para keluarganya, pada para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin, dan sampai pada seluruh umatnya yang mudah-mudahan kita semua yang pada malam hari ini dimudahkan Allah untuk bergabung, bersilaturahmi, bersua dalam kajian online, senantiasa dijadikan hambanya yang terus istiqomah menjadi umatnya, dan sampai pada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Alhamdulillah pada malam yang baik ini kembali Allah pertemukan kita kembali dalam salah satu kegiatan rutin kita, kegiatan kajian online yang diselenggarakan Masjid Ashifa, Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan, keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga kegiatan yang rutin kita laksanakan tidak hanya eh, kegiatan rutinitas saja, tapi juga tentu saja menambah ilmu yang kelak Allah mudahkan untuk kita menjadikan sebuah amal soleh yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau tidak salah Ustadz Dedi itu belum pernah secara langsung berkunjung ke Masjid Ashifa ya Ustadz ya? Oh, maaf Ustadz, maaf Ustadz. Saya Ustaz. Kalau tidak salah Ustadz belum pernah berkunjung langsung ke Masjid Ashifa Ustadz ya? Ashifa yang di Unpad sudah, yang di Hasan Sadikin juga sudah. Oh, yang di Ekman sudah, Sudah, Unpad. itu sudah berapa kali ngisi khutbah Jumat, Ustaz? Oh, Ustaz Jumat ya, siap 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 siap. Saya ingatnya kajian luhur, kajian luhur. Sayanya Doakan ke udah di depan insya Jakarta, Allah Ustaz Ustaz. Andri. Kebetulan di sana dengan Pak Sigit, saya sudah tidak charge lagi di sana. Saya hanya kajian online saja. Alhamdulillah masih diberikan hidayah. Semoga kelak Allah pertemukan saja. Amin ya rabbal Amin alamin. ya Rob, insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Syukur dan jazakallah juga para jamaah sekalian, kepada siapapun, keluarga besar Masjid Ashifa, Fakultas Kedokteran Unpad maupun staf dari Universitas Pajajaran maupun siapapun kaum muslimin wal muslimat yang Allah takdirkan memiliki akses untuk bergabung bersama kami, semoga menjadi kegiatan malam ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Baik, Rob. kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan sama-sama tidak lupa kita niatkan lillahi ta'ala dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa memahami akan dikaji pada malam hari ini dan juga semoga kegiatan ini menjadi kegiatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita Amin. sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin kepada para jemaah sekalian juga para ustadz, ini adalah sebetulnya kajian yang bagian kedua. Ini Yang yang bagian pertamanya itu saya masih ingat itu di bulan Desember atau Januari ya 2024 kalau nggak salah itu. sampai lupa Karena lagi tadi yang pertama ya. nah, juga menyampaikan kepada para sama sekalian, ini adalah qadarullah ya Allah Allah mudahkan kembali karena eh, selepas kajian yang pertama memang Ustadz menyampaikan kepada saya ini harus 3 pertemuan. Saya masih ingat Ustadz, saya ingat. Dan di Iya, bulan berikutnya atau 2 bulan berikutnya saya menjadwalkan kalau Ustadz sakit pada waktu itu ya Ustadz ya. betul Ustaz. Mohon Ustadz maaf. sakit, Masya Allah, dan kita sama-sama mendoakan. Dan yang berikutnya ada agenda haji waktu itu saja, walaupun Betul, betul, kemarin betul. Ustadz sempat karena apa ada sempat di cancel juga, cuman aduh waktu itu sudah dijadwalkan pemateri yang lain. Iya, Dan betul. ketiga kemarin berhalangan dan alhamdulillah sekarang yang keempat alhamdulillah Allah mudahkan.
Semoga kesungguhan saya ini Ustaz, kesungguhan kita semua menjadi ibadah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu bersama Masya Ustaz. Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Sedikit Rabb. saja mengingatkan para jamaah sekalian, walaupun tadi saya di setiap link saya menyampaikan rekaman kajian bersama Ustaz ya melalui YouTube. Kegiatan kajian kita adalah kegiatan yang sangat bermanfaat dan tema yang sangat luar biasa dan tentu saja penting untuk kita semua. Jangan terjebak, jangan terlena dengan kebahagiaan dunia. Sedikit saja beberapa spoiler yang sempat Ustadz sampaikan mungkin bisa membantu untuk mengingat kembali. Di episode pertama memang Ustadz baru mengingatkan kepada kita agar kita tuh selalu ingat kepada surga, pada akhirat pada waktu itu. Karena Ustadz menyampaikan pada waktu itu tidak ada kesamaan sama sekali di antara dunia dan surga. Tidak ada yang sama antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan surga, kecuali hanya namanya saja. Betul. Rasul pernah menyampaikan bahwa di surga katanya ada sebuah anggur, dan Rasul menyampaikan kepada para sahabat, seandainya para sahabat atau kita memakan buah anggur itu, maka kenikmatannya itu tidak akan ada yang bisa menandingi, bahkan jika dibandingkan dengan seluruh kenikmatan dunia dan seisinya. Betul. Dan Rasul menyampaikan bahwa jika saja surga ditampakkan sesaat saja, maka semua umat manusia itu akan berlomba habis-habisan untuk meraih surga dan akan melupakan semua kebahagiaan dan kenikmatan di dunia. Itu kalau ditampakkan sesaat, kata Ustaz ya. Iya. Dan kadang di akhir saya ingat saya sampaikan bahwa ketika Allah menyampaikan kita untuk mengejar akhirat dan Allah menyampaikan jangan lupakan dunia, pada saat yang sama kita sering menemukan fenomena yang justru malah terbalik, yang seharusnya ibadah dunia, amal-amal dunia itu diorientasikan untuk amal akhirat, namun ternyata banyak yang terbalik di antara kita semua, mungkin malah ada yang amal-amal akhirat kita tujukan untuk mendapatkan kenikmatan di kebahagiaan di dunia. Itu fenomena yang salah satu tanda kita mencintai dunia. Begitu barangkali Ustaz, kalau saya ingat, apapun bila ada kita kan tidak banyak saya berikan pengingat di masa-masa kemarin. Semoga malam ini insya Allah akan kita lanjutkan bersama Ustaz Didi Haryadi LC dan akan semakin diperdalam. Untuk itu langsung saja kepada para jamaah sekalian, mari kita simak. Dimohon jika ada yang mau dicatat, mangga silakan dicatat, dan jika ada pertanyaan terpikir gitu ingin menanyakan, mau disimpan dulu karena takutnya kita menulis panjang-panjang sementara Ustaz menyampaikan sesuatu yang penting yang mungkin malah kita lewatkan dan malah itu jawabannya barangkali gitu. Jadi nanti pertanyaan disimpan sampai sesi diskusi nanti. Dan kepada Ustadz, jangan terlena dengan kebahagiaan dunia, waktu dan medianya. Kami persilakan, mangga Ustadz. Baik, jazakumullah khair, Ustaz Adri. Mohon izin, Ustaz. Silakan Ustadz. Baik. Baik, mohon izin share materi malam hari ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Jazakumullah khair, Ustaz Adri yang memandu di pertemuan Majelis Taklim Asy-Syifa Fakultas Unpad atau Fakultas Kedokteran Unpad di malam hari ini. Sehat berkah selalu Ustaz. Juga yang teramat saya takdimi guru-guru tercinta kita, Prof. Oki, Prof. Azali ya, Prof. Iva dan lain guru-guru kita semua, kita doakan mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Para dokter, Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Semoga mudah-mudahan pertemuan iman kita di malam hari ini untuk sejenak menaut hati, mengeja cinta, melingkar iman di taman surga, Allah catat menjadi bagian terbaik, terindah, dan tersempurna dari amal soleh yang kita bangun bersama-sama di bulan
yang kata Hasan Al-Basri bulan yang paling afdol di antara 4 bulan yang diutamakan dan dimuliakan di dalam Al-Quran di surah At-Taubah ayat 36, yaitu bulan Muharram. Dan di bulan-bulan mulia ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, seluruh kebaikan kita dilipat gandakan pahalanya dan setiap kemaksiatan kita dilipat gandakan dosanya. Oleh karena itu mudah-mudahan lingkaran iman kita malam hari ini di bulan yang paling afdol ini melahirkan karya-karya amal soleh terbaik yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, betul tadi kata Ustadz Adri bahwa ini pertemuan kedua tapi bahasan pertamanya setengah tahun yang lalu Ustadz ya. Sampai tadi apa yang Ustadz Adri sampaikan ada beberapa hal yang saya lupa malah. Masya Allah Ustadz Jazakallah khair mengingatkan di bahasan awal ya terkait dengan 115 surat di dalam Al-Quran yang berbicara masalah dunia dan 115 ayat di dalam Al-Quran yang berbicara masalah akhirat. Ini berbanding sebetulnya, berimbang. Ketika Allah bicara masalah dunia, 115 ayat. Ketika Allah bicara masalah akhirat pun, mohon maaf, kata dunia 115, kata akhirat 115 ya. Ini sama. Tetapi ternyata tidak ada kesamaan apapun antara dunia dan akhirat. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Adri ya, Masya Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan kepada kita, Allahumma la isya illa isyatul akhirah, bahwa tidak ada kehidupan yang sebenarnya kecuali kehidupan akhirat. Dan kata Syekh Ratib An-Nablusi, wa inna sa'adata sa'adatul akhirah, dan tidak ada kebahagiaan yang sebenarnya kecuali kebahagiaan akhirat. Makanya keberlimpahan dunia kita tak pantas disebut dengan kebahagiaan kalau tidak mengantarkan kita bahagia kelak di akhirat. Dan ujian-ujian kehidupan dunia tak pantas disebut dengan penderitaan kalau semua itu mengantarkan kita semakin dekat dengan pintu surga ya. Ini penjelasan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma la isya illa isyatul akhirah. Kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan akhirat. Dan kebahagiaan yang sebenarnya itu adalah kebahagiaan akhirat. Makanya salafus soleh mengatakan kepada kita, Ustadz Adri, Bapak Ibu, khud minad dunya ma yuballigukal akhirah, wala ta'khud minad dunya ma yamna'ukal akhirah. Orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah orang yang mengambil dunia ketika dunia itu semakin mendekatkan dia ke pintu surga. Dan dia tidak akan pernah mengambil dunia seindah apapun dunia itu ketika menghalanginya dan menghambatnya untuk bisa mendapatkan surga. Itu prinsip orang bertakwa, Sadadri ya. Hanya mengambil dunia ketika dunia itu betul-betul bisa memudahkan dia untuk bisa mendapatkan surga kelak di akhirat. Dan tidak pernah tertarik dengan keindahan dunia ketika dunia itu mengancam, menghambat, dan mempersulit dia untuk mendapatkan surga kelak di akhirat. Semoga anugerah dunia yang Allah titipkan di kehidupan kita saat ini semakin memudahkan kita dan semakin bisa mendekatkan kita ke pintu surga kelak di akhirat. Seperti itu. Taib. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita akan kembali mulai dari bahasan surah Al-Ahzab ayat 4 ya. Kan di ayat ini nanti kita akan menemukan banyak kajian para ulama ketika berbicara masalah dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi. Allah tidak menjadikan dua hati dalam satu rongga dada, Bapak Ibu. Ini sudah Allah sampaikan di surah Al-Ahzab ayat 4. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi zawfihi. Allah tidak menciptakan bagi seseorang dua hati dalam satu rongga dada. Ini Allah sampaikan di surah Al-Ahzab. Dan itu Bapak Ibu sekalian dijelaskan oleh Imam Malik ya. Kata Imam Malik yang disebut dengan ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi zawfihi, Allah tidak menciptakan bagi seseorang dua hati dalam satu rongga dada.
Kata Imam Malik, Ustadz Andri rahimahullah, kata beliau, kalau kesedihan kita itu urusan dunia di hati kita, maka tidak akan lagi ada keresahan urusan akhirat di hati kita. Jadi kalau hati kita sudah dipenuhi dengan kesedihan akan dunia, tidak ada tempat untuk bisa merasakan kesedihan urusan akhirat. Ini kata Imam Malik, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan demikian sebaliknya, kalau kesedihan di hati kita itu terkait dengan urusan akhirat, maka tidak ada tempat bagi hati kita untuk mudah bersedih akan urusan dunia itu. Ini kata Imam Malik, Bapak Ibu. Jadi tidak ada orang yang kesedihan dunia dan kesedihan akhirat itu bersama-sama dia rasakan. Kenapa? Karena Allah mengatakan ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi zawfihi. Allah tidak menciptakan dua hati dalam satu rongga dada. Ketika hati kita dipenuhi dengan kesedihan akan dunia, maka tidak ada lagi tempat untuk bisa bersedih urusan akhirat. Dan sebaliknya ketika hati kita dipenuhi kesedihan urusan akhirat, maka dunia tidak akan lagi ada tempat di hati kita untuk bisa bersedih dan berkeluh kesah itu sekalian. Ya, jadi nggak ada Bapak Ibu orang sedih dunia, sedih akhirat itu bersamaan. Ya gitu. Semakin banyak kesedihannya urusan dunia, semakin tidak bersedih akan urusan akhirat Bapak Ibu. Nah begitu ya. Ini penjelasan Imam Malik terkait dengan surah Al-Ahzab ayat 40. Makanya Bapak Ibu kita lihat di Al-Qiyamah ayat 21 ini kan. Ketika Allah mengatakan kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadarunal akhirah. Kalau hati orang Bapak Ibu sudah melekat dengan dunia, ya, maka dia mudah mengabaikan dan mengentengkan bahkan menggampangkan urusan akhirat kata Allah. Ya. Jadi eh, karena memang di sini tuh cuma satu hati ya, tidak dua hati. Jadi kalau sudah melekat dunia di sini, kata Allah, tuhibbunal ajilah, ketika orang sudah terlalu melekat dengan dunia, maka tadarunal akhirah, dia akan mudah menggampangkan, mengentengkan dan meringankan urusan akhirat Bapak Ibu. Siapa orang-orang yang mudah menggampangkan urusan akhirat? Ngaji, tidak ngaji, nggak penting. Tahajud, tidak tahajud, tidak penting. Sholat berjamaah ataupun tidak menjadi perhatian. Baca Al-Quran ataupun tidak menjadi persoalan. Kalau orang sudah mudah menggampangkan, mengentengkan, dan meremehkan urusan akhirat, itu tanda Ustaz Adri, tuhibbunal ajilah. Di hatinya terlalu melekat urusan dunia itu. Jadi tidak ada orang yang dunia dan akhirat dua-duanya kuat di hati Bapak Ibu. Itu kata Mustafa Ashibai, seorang ulama dari Mesir mengatakan ketika di hati kuat dunia, akhirat melemah. Ketika di hati itu urusan kuat akhirat, maka dunia bisa kita kendalikan begitu ya. Nah, seperti itu. Dia tidak bisa dirasakan kuat bersama-sama. Makanya Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau orang kesedihannya hanya urusan akhirat, dia tidak mudah bersedih hati akan urusan dunia. Dan sebaliknya, kalau orang sudah sedihnya urusan dunia, dia susah untuk bisa merasakan kesedihan urusan akhirat. Memang begitu Ustaz Adri ya. Ini Allah sampaikan di surah Al-Ahzab ayat 4. Karena Allah menakdirkan tidak pernah menciptakan dua hati dalam satu rongga dada. Nah itu Bapak Ibu ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibu dan Bapak lihat orang yang setiap hari itu seakan-akan yang penting dalam hidupnya adalah dunia, itu pasti mudah menggampangkan, mengentengkan, dan meremehkan urusan akhirat. Kata Allah, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadarunal akhirah. Ya, gitu. Baik, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Mari kita ulas kembali sedikit, Pak, sebelum kita nanti ambil teori bagaimana cara kita agar tidak mudah terlena dengan dunia, ya, dengan kebahagiaan dunia. Ini ada 5 tanda uh, dari para ulama kita ketika hati sudah melekat dengan dunia, Bapak Ibu. Maka 5 tanda ini akan kita wajar terlihat dari seseorang yang ketika hatinya melekat dengan dunia, ya. Yang pertama adalah
kasratul hadis anha. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau orang hatinya sudah terlalu melekat dengan dunia, Bapak Ibu sekalian, kasratul hadis anha. Jadi pembicaraan setiap hari itu bukan urusan akhirat tapi urusan dunia. Nah, ini teorinya Bapak Ibu, ya. Faman ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Kalau seseorang sudah mencintai sesuatu, maka dia akan banyak membicarakannya itu. Makanya kalau Bapak Ibu lihat pendukung Persib, maka yang dibahas tiap hari adalah Persib. Gitu ya. Kan begitu, Pak. Maka kalau orang sudah mencintai sesuatu, maka dia akan banyak membicarakan sesuatu itu dalam kehidupan sehari-hari. Betul nggak, Bapak Ibu sekalian? Kalau orang senang, misalnya senang main bola, pasti yang dibahas itu adalah setiap hari itu tentang bola, Bu. Kalau orang senang mancing, setiap hari yang dibahas tentang jejer, ya, umpan, Pak Sedandri. Kan begitu ya. Nah ini kata as-salafus saleh, faman ahabba syai'an aktsaru min dzikrihi. Ketika seseorang mencintai suatu, dia akan banyak membicarakan suatu itu. Betul Bapak Ibu ya? Nah begitu. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu, mohon izin. Setiap hari, mana bahasan yang paling banyak kita bicarakan? Di rumah, di kantor, dan urusan dunia, urusan akhirat. Nah, Bapak Ibu setiap hari yang menggelisahkan dan membahagiakan kita, biasanya urusan dunia, urusan akhirat. Nah, itu nanti bisa terukur itu. Karena kata salafus soleh kita, man ahabba syai'an ya aktsaru min dzikrihi. Seseorang kalau mencintai suatu akan banyak membicarakannya itu. Nah, begitu ya. Makanya Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, kalau kita mencintai Allah, maka setiap hari yang akan kita bahas dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dan orang-orang tercinta kita adalah bagaimana cara kita menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Kalau orang betul-betul jatuh cinta kepada surga, maka pembicaraan setiap hari dengan pasangan dan anak-anak adalah bagaimana cara kita menjadi keluarga yang bersama sampai ke surga. Itu tergantung di hati kita, mana yang paling kita cintai, pasti itu paling banyak kita bicarakan sehari-hari. Setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Nah sekarang mari kita bermuhasabah Bapak dan Ibu sekalian ya. Bermuhasabah setiap hari mana yang sering kita bicarakan, dunia atau akhirat. Kegelisahan dan kebahagiaan hati kita setiap hari banyak urusan mana itu. Itu sangat jujur untuk menjelaskan mana yang paling kita cintai di perasaan kita itu. Ya. Nah ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini saya sampaikan dulu ya sebagai apa ya namanya bahasan di pertemuan awal untuk memasuki pertemuan hari ini. Jadi tanda orang itu sudah terlalu cinta dengan dunia adalah dia akan banyak membicarakan dunia setiap hari di rumah, di kantor, dimanapun urusan bicaranya adalah urusan dunia. Yang kedua, al ibadah li dunia. Ibadahnya saja hanya untuk mencari dunia, Pak Ibu. Pak, kenapa saum agar saya kolesterol turun? Ibu, kenapa tahajud biar glowing kan gitu ya? Gitu apa urusan dunia begitu. Padahal kata para ulama, ketika kita ibadah, yang paling kita cari itu bukan dunia, tetapi sesuatu yang lebih indah daripada dunia, yaitu akhirat. Ibu, kenapa ngaji agar saya mendapatkan ridho Allah? Pak, kenapa Bapak tahajud agar saya mendapatkan ampunan dari Allah? Nah, itu yang diajarkan Rasulullah. Tetapi banyak di antara kita ketika ibadah saja kita mencari dunia itu. Kenapa begini? Ya, agar lancar. Kenapa begitu? Agar sukses. Kenapa begini? Itu tidak salah. Tetapi itu menunjukkan bahwa di hati kita itu apa yang mengisinya. Ketika ibadah itu mencari dunia, berarti yang mengisi perasaan kita adalah dunia sekalian gitu ya. Nah, begitu. Padahal ada yang harus paling kita pinta kepada Allah. Sesuatu yang lebih indah daripada dunia yaitu akhirat kita, Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita taat kepada Allah? Agar saya mendapatkan ampunan dari Allah. Nah begitu. Kenapa saya istiqomah dalam ketaatan? Agar saya mendapatkan rahmat dari Allah. Nah itu tujuan yang benar kata para ulama. Yang ketiga, saya percepat karena ini sudah kita bahas. Tanda seseorang yang hatinya sudah melekat dengan dunia itu adalah al-asad fin nahar, al-jisah fil lail. Di siang hari dia seperti singa merajai dunianya.
Namun di malam hari dia seperti mayit, tidak bisa bergerak untuk Allah, tidak bisa bangun untuk tahajud, tidak bisa bangun untuk bermunajat, tidak bisa bangun untuk bertilawah. Betul-betul di malam hari itu seperti mayit tidak bisa bergerak, tapi di siang hari seperti singa merajai dunianya itu. Makanya kata Rasulullah, nanti di akhir zaman ada orang yang paling buruk itu kata Nabi. Siapa mereka? Mereka yang alim fi umurid dunia wal jahil fi umuril akhirah. Mereka orang-orang yang sangat menguasai urusan dunia, tapi sangat bodoh urusan akhirat. Itu kata Nabi seburuk-buruk orang kelak di akhir zaman. Ya. Jadi urusan dunia sangat menguasai, tapi urusan akhirat sangat tidak tahu apa-apa. Tidak tahu bagaimana cara berwudu yang benar, tidak tahu bagaimana cara takbiratul ihram yang benar. Itu kata Nabi, itu aswaun nas seburuk-buruk orang fi akhir zaman, di akhir zaman, ya begitu. Padahal Bapak Ibu sekalian, prinsip kita kan bukan al-asad fin nahar al-jisah fil lail, bukan singa di siang hari, mayit di malam hari. Kan prinsip kita Ustaz Adri adalah ar-ruhban fil lail, al-fursan fin nahar. Kita di malam hari seperti rahib, menguatkan hubungan kita dengan Allah. Namun di siang hari kita seperti pursan, seorang kesatria yang menguasai dunia kita itu. Nah, itu prinsip kita, ya. Saya ulang Bapak Ibu. Prinsip seorang muslim itu ar-ruhban fil lail, al-fursan fin nahar. Dia seperti rahib di malam hari, seperti kesatria di siang hari. Artinya di malam hari betul-betul seperti rahib, dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan di siang hari dia seperti pursan. Apa tadi itu pursan itu? Kesatria yang menguasai dunianya. Ini mati balik. Al-asad fin nahar, al-jisah fil lail. Di siang hari seperti singa, di malam hari seperti mayit. Tidak bisa bergerak ya. Ustadz Adri selama ini mana? Ustadz prinsipnya Ustadz Al-Asad atau Al-Fursan? Mohon doanya Ustaz. Kan itu Pak ya. Makanya Rasulullah itu kan kalau lihat Rasulullah dan para sahabat Ustadz ya, itu betul-betul kelihatan dari prinsip ini. Ar-ruhban fil lail. Mengisi malam-malam dengan sehebat kedekatan dengan Allah. Dalam munajatnya, dalam qiyamul lailnya, dan seterusnya. Tetapi di siang hari, al-fursan. Dia seperti kesatria-kesatria yang menguasai dunia itu. Nah itu Islam. Di malam hari hebatkan hubungan kita dengan Allah. Di siang hari kita kuasai dunia kita sebagai khalifatul fil ardh. Ini mah bukan. Di siang hari seperti singa, di malam hari seperti mayit. Tidak bisa bangun untuk tilawah, tidak bisa bangun untuk qiyamul lail, tidak bisa bangun untuk tahajud, Pak, dan seterusnya. Ini orang ketika hatinya sudah terlalu melekat Pak, dengan dunia itu. Satu, pembicaraan setiap hari hanya urusan dunia. Yang kedua, ibadah saja hanya nyari dunia. Yang ketiga, ini siang harinya dia menguasai, malam harinya dia seperti mayit. Ya. Dan yang keempat, Bapak Ibu sekalian, apa tanda orang itu sudah melekat, sudah gila dunia itu? Yang keempat adalah adamul ihtimam anil amwal. Tidak peduli dengan harta, apakah halal atau haram. Yang penting dia mendapatkan dan terus bisa menumpuk harta. Sama sekali tidak peduli mana halal, mana haram. Padahal kata Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian, tidak akan pernah ke surga orang yang dagingnya tumbuh dari harta yang tidak halal. Kan begitu ya. Bapak Ibu saya tanya, kalau orang hartanya tidak halal, kemudian membiayai ibadahnya, kira-kira ibadahnya terima tidak? Nah, Nabi ngasih doa, Bapak Ibu indah sekali doanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Saya yakin Bapak Ibu hafal doa ini. Kalau ada yang belum hafal, itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini doa yang lebih ajarkan indah, Ustaz. Pertama, Allahumma inni as'aluka ilman nafian. Yang kedua, wariskan tayyiban. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbalan. Hadis Muslim. Ilmu, harta, amal.
ilmu bermanfaat, harta bersih, amal yang diterima. Ternyata 3 kalimat ini, Ustaz Adri, itu kaitannya erat sekali semuanya. Pertama, Bapak Ibu sekalian, ilmu bermanfaat itu akan melahirkan harta yang bersih. Kalau seseorang ingin bersih hartanya, perdalam ilmunya Bapak Ibu. Semakin dalam ilmu seseorang, semakin bersih hartanya itu. Karena dia akan makin tahu mana halal, mana haram. Akan tahu mana riba, mana tidak. Akan tahu mana hak, mana batil. Orang makin dalam ilmunya, akan makin bersih hartanya. Makanya Bapak Ibu, susah kita membersihkan harta kita kalau tidak memperdalam ilmu kita itu. Makanya tanda orang yang ilmunya Bapak Ibu itu tidak dalam, hartanya tidak bersih ada. Karena dia tidak tahu mana halal, mana haram, mana berkah, mana tidak, mana hak, mana batil gitu. Karena dia nggak paham itu. Mana riba, mana tidak itu. Ya kan? Itu semuanya butuh ilmu. Semakin dalam ilmu seseorang, semakin bersih hartanya itu. Dan ketiga, Sadadri, ilmu bermanfaat, harta yang bersih. Yang terakhir apa tadi? Amal yang diterima. Saya tanya Bapak Ibu, bagaimana supaya amal kita diterima? Dua, satu ilmui, dua biayai dengan harta yang halal itu. Tidak ada amal yang diterima kalau tanpa ilmu. Karena agama kita ini agama ilmu, agama yang mengilmui amal dan mengamalkan ilmu. Agama kita ini tadi bukan agama kilawakola, bukan agama cenah. Apa cenah itu ya bahasa Indonesianya? Uh, cenah itu dalam bahasa Arab namanya kilawakola. Tidak boleh dalam agama ini cek gitu itu. Kan cek mama juga taruhun nah gitu. Nggak boleh Bapak Ibu. Kalau ingin diterima amal kita ilmui ya. Ilmu itu. Karena ini agama ilmu, agama yang tidak akan Allah terima kalau tanpa ilmu. Semua amal yang kita laksanakan harus ada ilmunya itu. Tidak boleh katanya-katanya itu. Dalam bahasa usul fikih namanya taklid itu tidak boleh. Kalau bahasa kita tuturut apa ya? Tuturut apa dulu tuh ya? Selupa saya bahasa Indonesianya Ustaz. Turut muling, Pak. Nah itu ya. Nah ini ilmu kita Bapak Ibu, agama kita itu agama ilmu, agama yang mengilmui amal dan mengamalkan ilmu. Makanya kalau ingin semakin diterima amal kita, maka perdalam ilmu agama kita. Ya. Nanti kita akan tahu bagaimana cara wudhu yang benar sesuai dengan sunnah Nabi, bagaimana cara sholat yang benar sesuai dengan petunjuk Nabi, ya kan? Bagaimana cara hidup yang benar, berbisnis yang benar, harta yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi. Itu semuanya ilmu. Dan kalau ingin amal kita diterima Allah, biayai dengan harta yang halal. Allah tidak akan pernah menerima sebuah ibadah ketika dibiayai dengan harta yang tidak halal. Nabi mengatakan, Innallaha thayyibun la yuqbal illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Maka sebuah ketaatan yang kita biayai dengan harta yang tidak halal tidak akan pernah Allah terima. Makanya Nabi mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kalau semakin dalam ilmu kita, semakin bersih harta kita. Semakin dalam ilmu dan semakin bersih harta kita, semakin mudah amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi sadari keren nggak kira-kira doa ini? Ya. Nabi cerdas sekali itu. Tiga-tiganya berkaitan, ilmu, harta, dan amal. Semakin dalam ilmunya, semakin bersih hartanya. Dan ketika ilmu makin dalam, harta makin bersih, amal makin potensi diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena amal tidak mungkin diterima tanpa ilmu dan tak mungkin diterima tanpa dibiayai dengan harta yang baik gitu. Ya, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu. Tapi kalau orang sudah melekat hati dengan dunia, Ustaz, adamul ihtimam anil amwal. Dia tidak akan peduli dengan harta. Mana hal, mana hal. Yang penting memperbanyak itu. Yang penting memperbanyak Bapak Ibu sekalian. Dan itu sekarang Pak kita lihat negara kita agak sangat berseri dengan kasus ini kan. Hampir setiap sektor ada pencurian itu. Ini mana iman orang Indonesia ini Bapak Ibu sekalian ya. Sampai begitu mudahnya setiap sektor
hal-hal strategis di negeri ini ada pencurian itu. Dan nggak tanggung-tanggung sekarang itu Bapak Ibu. Sampai kuadriliun, ya. Sampai kita memikirkannya liar. Padahal 1 rupiah saja yang kita masukkan ke badan kita, Bapak Ibu, itu akan menjadi siksa api neraka kelak di akhirat. Ya. Wa'iyadzubillah. Masya Allah ya. Semoga Bapak Ibu sekalian, kita, anak-anak kita betul-betul dijaga ya dari harta yang tidak halal, karena itu akan menjadi penghambat kebahagiaan kita di dunia, penghambat kebahagiaan kita kelak di akhirat. Karena kata Hasan Al-Basri, Ustadz, kalau kita makan dan harta yang tidak halal, akan terlihat di rumah tangga kita, terlihat di kendaraan kita, terlihat di anak-anak kita itu. Ya, sesuatu yang tidak halal yang kita masukkan ke dalam kehidupan kita, dampak buruknya terlihat di rumah tangga kita, terlihat di kendaraan kita, dan terlihat di anak-anak kita itu. Nah itu kata Hasan Al-Basri Bapak Ibu sekalian ya. Semoga kita semua Bapak Ibu terhindar dari ketergodaan dengan keindahan dunia ketika itu mengancam masa depan kebahagiaan akhirat kita ya. Amin. Makanya istri-istri para sahabat Nabi itu kalau suaminya kerja biasa mengatakan satu kalimat ini, Ustaz. Ya Abu Fulan, at'imna halalan nusbiru 'alal ju wala nusbiru 'alan nar. Itu biasa mereka ucapkan kalau suaminya akan kerja, akan berbisnis, bertani, berdagang itu. Ya Abu Fulan, wahai suamiku, at'imna halalan, ambil yang halal. Jangan pernah tertarik mengambil yang tidak halal. Kenapa? Nusbiru 'alal ju wala nusbiru 'alan nar. Karena kita mampu menahan rasa lapar di dunia, tapi tidak akan pernah mampu menahan siksa api neraka kelak di akhirat. Nah ini harus dihafalkan ibu-ibu ya semuanya, biar nanti setiap suami akan kerja, bahasanya itu. Kan selama ini kalau suami kerja biasanya, bebek, cemengut, cina gitu ya. Ayah semangat, kalau bisa jangan pulang gitu ya. Emang Bang Toyib gitu. Sekalian itu ya. Nah yang terakhir Bapak Ibu, ini menarik Ustaz. Mari kita renungkan sejenak. Tanda orang melekat dengan dunia itu hatinya terlalu melekat Bapak Ibu ya, adalah al-faudiyatu fit ta'atillah. Ketaatannya berantakan. Apa yang menyebabkan ibadah kita berantakan itu biasanya urusan dunia. Mari kita lihat hadis Nabi ini Bapak Ibu. Ini menarik Ustaz. Nah ini, ketika Nabi Haji Wada itu menyampaikan 4 bahasan sebetulnya. Hari ini saya satu aja bahasnya. Ketika Haji Wada, berarti ketika hadis yang datang, yang turun ke Nabi di Haji Wada, berarti itu hadis-hadis yang turun menjelang kewafatan Nabi. Ya, karena Ustaz Adri, Nabi itu kan meninggal di bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Dan Haji Wada terjadi tahun ke-10 Hijriah bulan Zulhijjah. Berarti antara hadis ini dengan kewafatan Nabi itu selang 3 bulan atau sekitar 80 harian. Dan Nabi mengatakan apa? Di antara bahasan-bahasan penting yang Nabi sampaikan kepada kita, Bapak Ibu begini, kalau kita mendapatkan hadis-hadis Nabi di jelang-jelang kewafatan beliau, itu seakan-akan itu wasiat itu, yang harus kita pegang. Ya, Belum. gitu. Nah, katakan ketika Haji Wada itu, yang setelah ini kan Nabi berapa bulan itu meninggal ya. Siapa mujahid itu, Ustaz Adri? Kata Nabi. Mujahid itu manjahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah. Ini kata Rasulullah. Orang yang bersungguh-sungguh mendorong dirinya dalam ketaatan kepada Allah. Itu mujahid. Ya. Jadi orang-orang yang ibadah itu bukan orang sembarangan, Bapak Ibu. Itu mujahid, kata Nabi. Dan ini kalimat Nabi sebelum beliau wafat. Jadi Bapak Ibu yang ngaji malam hari ini adalah wajah-wajah mujahid. Ya. Ini mujahid Afghanistan, ya, Taliban. Itu mujahid Bapak Ibu sekalian. Nah pertanyaannya, Ustadz, kenapa orang-orang yang sedang bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah disebut mujahid oleh Nabi? Ternyata alasannya 3 ini Bapak Ibu. Imam Yahya bin Muaz Ar-Razi memberikan penjelasan.
Orang yang sedang bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Nabi disebut mujahid, orang yang jihad, karena setiap dia akan melaksanakan ketaatan, itu bertempur dengan tiga musuh. Yang tiga musuh ini ingin menghentikan ketaatannya. Ini kata Yahya bin Mud Ar-Razi itu. Setiap Bapak Ibu menemukan momentum ketaatan, pasti ada pertempuran dengan tiga musuh. Yang tiga musuh ini ingin menghentikan ketaatan kita, Bapak Ibu. Pertama, kata Yahya bin Mu'az Ar-Razi, musuh pertama dunia. Nih Bapak Ibu sekalian, dunianya. Ternyata Bapak Ibu, ada banyak orang yang kalah dalam pertempuran dalam artian tidak bisa ibadah gara-gara dunia. Bertempur dengan dunia Bapak Ibu, dengan kesibukannya ya dan lain seterusnya itu, dengan hobinya dan lain sebagainya. Ternyata pada akhirnya dunia itu menjadi musuh kata Syekh Ar-Razi yang membuat kita ibadah kita berantakan itu. Karena dia musuh yang akan bertempur dengan kita. Maka siapa yang ngaji malam hari ini adalah pemenang-pemenang pertempuran. Karena setiap akan melaksanakan ibadah selalu ada pertempuran dengan tiga musuh ini. Yang kadang kita kalah, kadang menang. Nah malam hari ini wajah-wajah pemenang pertempuran. Kelihatan wajah-wajah bekas bertempur ini. gitu ya. Itu dengan dunia, ternyata dunia itu jadi musuh Bapak Ibu. Oh, itu ayatnya banyak ya. Ternyata yang kadang membuat ibadah kita berantakan, tidak bisa ke masjid, tidak bisa tilawah, tidak bisa ini, tidak bisa itu, yaitu dunia. Pak. Ya. Itu dunia kita. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, mohon kepada Allah agar dunia yang kita miliki saat ini justru mempermudah ibadah kita, bukan menghambat ibadah kita. Karena kita lihat di surat Az-Zariyat, Allah menganugerahkan dunia kepada kita sebagai sarana untuk memudahkan misi kelahiran kita di dunia, yaitu ibadah kepada Allah. Ya kan? Tetapi banyak orang gara-gara dunianya itu berantakan ibadahnya. Wah ya Pak Ibu ya. Sampai tidak bisa sholat berjamaah di masjid, sampai tidak bisa melingkar iman bersama orang-orang soleh, sampai tidak bisa menikmati waktu-waktu yang indah bersama Al-Quran, sampai tidak bisa menikmati keindahan-keindahan bermunajat dengan Rob kita. Itu kebanyakan memang karena urusan dunia. Semoga dunia kita miliki bukan menjadi musuh dalam ketaatan, justru semakin mempermudah kita dalam membangun istana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Musuh yang kedua kata Ayah bin Mu'arrazi adalah Ustaz syaitonu, syaitannya itu. Setiap kita punya syaitan Bapak Ibu yang akan menghentikan ketaatan kita kepada Allah. Mereka mengatakan dalam Al-Qur'an, la'aqudanna lakum siratal mustaqim. Mereka bersumpah kepada Allah untuk menghentikan ketaatan kita. Itu syaitan Bapak Ibu. Dan nanti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu membahas bagaimana cara setan menjebak kita untuk menghentikan ketaatan kita itu. Dan yang terakhir, musuh yang akan memerangi kita di setiap kita menemukan momentum ketaatan adalah syahwat. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna nafsa la'ammaratu bisu. Syahwat itu mengajak kita dalam keburukan, bukan dalam kebaikan. Syahwat itu mengajak kita dalam ketaatan, bukan di dalam kemaksiatan, bukan dalam ketaatan. Bapak Ibu siap bertempur dengan tiga musuh ini setiap hari? Itu ya. Makanya Bapak Punten, Bapak Ibu jujur tadi sebelum ngaji, ada nggak yang bilang begini? Ngaji ulah, sok ayat ya Bapak Ibu. Kalau ngaji haroream, kalau tengah ngaji di absen ke Ustaz Adri, kan begitu kayak. Itu selalu ada begitu, karena kita sedang bertempur, Pak. Makanya siapa yang melaksanakan ketaatan, pemenang-pemenang pertempuran, Bapak Ibu. Dan Nabi mengatakan mereka mujahid yang sesungguhnya itu, Ustaz. Jadi mujahid bukan sekedar angkat senjata, maju di medan perang, tetapi yang bersungguh-sungguh dengan dirinya untuk taat kepada Allah. Kenapa ada kalimat sungguh-sungguh? Karena setiap momentum ketaatan pasti ada sebuah pertempuran. Kita dengan tiga musuh. Semoga di setiap pertempuran kita selalu menang. Kita selalu bisa menundukkan dunia kita, syahwat kita, dan syaitan kita, sehingga kita tidak bisa terhalang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata di bahasan eh, eh, Yahya bin Mu'arrazi ini, ternyata itu Ustaz, salah satu yang memberantakan ibadah kita adalah memang dunia kita. Ya. Di dunia ini Bapak Ibu, Ustaz bagaimana itu di Al-Quran disebutkan di Ali Imran 185, tidak ada kendaraan yang bisa mengantarkan kita ke surga itu adalah kecuali dunia, Pak. Kalau orang tidak punya dunia, seakan-akan tidak punya kendaraan untuk bisa mengantarkan ke surga. Tapi karena gara-gara dunia pula, justru menghambat kita ke surga. Jadi nanti intinya, bagaimana cara kita berinteraksi dengan dunia. Ada 115 ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bagaimana cara kita bermuamalah, berinteraksi dengan dunia. Karena kalau kita gagal Bapak Ibu, maka seharusnya dunia mengantarkan kita ke surga, malah menjebak kita untuk terjerumus ke kubang-kubang api neraka. Wa iyadzubillah. Nah inilah Bapak Ibu 5 tanda keburukan kalau seseorang hatinya sudah terlalu melekat dengan dunia ya. Satu, akan bahasan pembicaraan setiap hari hanya urusan dunia bukan akhirat, ibadahnya saja hanya mencari dunia, dia siang hari merajai tapi malam harinya malah seperti mayit, tidak bisa bangun untuk beribadah kepada Allah. Yang keempatnya, tidak peduli mana halal mana haram dalam hartanya, dan yang keempatnya, yang kelimanya, ibadahnya berantakan. Ya, seperti itu. Baik, sekarang Bapak Ibu kita masuk ke teorinya. Bagaimana seorang muslim, ini satu teori, agar kita tidak terlena dengan kebahagiaan dunia. Teori yang pertama yang sampaikan malam hari ini adalah dari Dr. Amr Khalid Bapak Ibu. Ya, kata beliau, ukhruz dunya fi qalbika akhriz, urus Bapak Ibu ya karena dia fiil mutaadi. Akhriz dunya fi qalbika waj'alhu fi yadika. Ini teori umum Bapak Ibu. Keluarkan dunia di hatimu dan genggam di tanganmu. Ya. Ini yang menyampaikan seorang ulama terkenal di Mesir, namanya Dr. Amr Khalid Bapak Ibu. Kalau beliau ceramah, Sadadri, itu menggerakkan masyarakat Mesir itu ya. Makanya beliau diusir ke London itu. Ada dua ulama terkemuka di Mesir yang diusir oleh pemerintah Mesir. Yang pertama Yusuf Qaradawi, itu diusir ke Qatar. Karena setiap tulisan-tulisannya, ceramah-ceramahnya itu agak membuat kuping penguasa agak merah itu ya. Karena agak sering mengkritik. Yang kedua adalah Dr. Amr Khalid, masih muda, perlente ya. Ini seorang ulama terkemuka tapi tidak pernah pakai kopea gitu ya. Dia pakai jas, kadang kaos, kadang bulu jean celana gitu. Tapi ceramah-ceramahnya itu menggerakkan orang. Dia diusir ke London Bapak Ibu. Tapi di London dia bikin sebuah program namanya Asina Awal Haya. Dan itu banyak menggerakkan orang-orang Eropa untuk masuk Islam. Itu Dr. Amr Khalid itu. Sekarang sudah ke Mesir lagi ya, sejak pasca digulingkannya Presiden Mursi ya dikudeta oleh militer itu. Nah, beliau mengatakan begini, keluarkan dunia di hatimu dan genggam di tanganmu itu. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, siapa orang yang juhud itu Bapak Ibu? Mohon izin. Kata para ulama, juhud itu bukan yang meninggalkan dunia di tangannya, tetapi memasukkan di hatinya. Juhud itu adalah Bapak Ibu mengeluarkan dunia di hatinya dan menggenggam di tangannya. Nah, ini kalimatnya indah Bapak Ibu. Juhud itu bukan mengeluarkan dunia di tangan, tapi digenggam di hati. Tapi juhud itu mengeluarkan dunia di hati, tapi digenggam di tangan. Kan ada orang sadari dia tidak dia dunia ada di hatinya tapi tidak ada di tangannya. Tebogaran naon tapi resep dunia itu. Ini juhud bukan Bapak Ibu? Bukan. Juhud itu Bapak Ibu sekalian di tangannya itu dia menguasai dunia tapi tidak ada di hatinya itu.
Jadi memang posisi dunia itu bukan di hati, tapi di mana Bapak Ibu? Di tangan. Ada orang yang di tangan tidak punya dunia, tapi di hatinya dunia hungkul. Hoyong iya, hoyong iya, hoyong iya, tapi itu bukan naon gitu ya. Ini bukan juhud Bapak Ibu ya. Ini mah miskin gitu. Saya tanya kepada Bapak Ibu, Abu Bakar itu kaya tidak? Kaya. Tapi juhud tidak sadari. Zuhud. Abdurrahman bin Auf kaya tidak? Kaya Ustaz. Tapi juhud tidak. Zuhud beliau. Kenapa sahabat-sahabat Nabi yang kaya-kaya seperti Abu Tolhah ya, kemudian Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf ini kan semuanya itu Bapak Ibu jet set ya. Ini beruang semua, beruang. Kalau kita panda ya. Ini orang-orang yang beruang, punya uang, the have gitu. Tapi mereka juhud. Kenapa? Mereka memiliki dunia di tangannya, tapi tidak di hatinya. Sementara kita, dunia di hati kita, tapi tidak di tangan kita. Tuh kan ya, naon. Gitu ya. Mana yang paling bagus Bapak Ibu dunia itu? Mana yang paling bagus? Dunia di hati kita, tapi tidak ada di tangan kita. Atau dunia di tangan kita, tapi tidak ada di hati kita. Mana yang paling bagus? Yang paling bagus adalah dunia di hati kita. Dunia di tangan kita, tapi tidak ada di hati kita. Karena ada orang yang dunianya di hatinya, tapi tidak ada di tangannya. Dia miskin, tapi resep dunia gitu. Begitu ya. Nah, itu yang namanya juhud Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat. Nah, Bapak Ibu ini kita ya. Apa kata Syekh Ratib An-Nablusi? Karena salaf radhiyallahu anhu, para sahabat Nabi yamlikuna athna'a minad dunya. Mereka memiliki dunia, Ustaz. Kaya-kaya sahabat-sahabat Nabi itu, ya. Yubayyi'una, mereka jual beli, wa mereka berbisnis, menggolangkan dunia. Lakin dunia fi aidihim, tapi dunia itu betul-betul di tangan, ya. Wal akhirah fi qulubihim, dan akhirat di hati mereka, Bapak Ibu. Wa hadza ala khilaf, dan ini berbeda dengan orang-orang saat ini. Jadi Abu Rahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq adalah orang-orang yang dunianya menguasai, tapi betul-betul di genggamannya dan akhirat di hatinya. Makanya kita lihat, bisa Bapak Ibu coba lihat di sini. Inilah yang terjadi kalau dunia di tangan, akhirat di hati itu. Abu Toha, Abu Toha kan Bapak Ibu sekalian, kita lihat. Bentar Bapak Ibu. Ini hadisnya dari Ibnu Hibban. Abu Toha itu Bapak Ibu orang yang kaya di Madinah. Dan kekayaan yang paling dia cintai di Madinah adalah Bairoha, kebun kurma yang menghadap ke Masjid Nabawi, dan Rasulullah itu suka suka masuk ke dalam kurma itu untuk minum ya, untuk duduk-duduk karena kebun kurmanya itu luas, subur, indah. Itu punya Abu Thalha dan itu harta yang paling Abu Thalha cintai Bapak Ibu di antara kekayaan yang lain. Yang kebun kurma itu Nabi sering masuk ke dalamnya, sering ngobrol dengan sahabat yang lain sedang minum-minum begitu ya. Turun surat Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Orang tidak akan pernah ke surga sebelum menginfakkan apa yang dia cintai di kehidupannya. Langsung sadadri Abu Thalhah berdiri datang ke Nabi. Ya Rasulullah, inna ahabba mali ilayya bayroha. Dari semua hartaku yang banyak itu, yang paling aku cintai adalah bayroha, kebun kurma itu. Fa innaha sadaqatun lillah. Aku akan sedekahkan untuk Allah. Ya. Arju birroha wa duhroha indallah. Aku berharap ini menjadi kebaikan dan tabungan aku nanti kelak di akhirat. Fadu'ha haitsu syi'ta. Maka silakan Rasulullah, engkau apa namanya? Karena saya sudah menginfakkannya, silakan kamu bagaimana diurus begitu kata betul. Apa kata Nabi? Bahinda kamalun robih, bahinda kamalun robih. Itu harta yang menguntungkan, itu harta yang menguntungkan. Coba Ibu. Itu kalau orang harta di tangan, akhirat di hati. Yang terjadi adalah ketika dia memiliki dunia, dia akan persembahkan untuk Allah itu. Nah, itu Abu Thalha Bapak Ibu sekalian.
Jadi para sahabat mengajari kita bahwa kita harus menguasai dunia itu untuk menjadi jalan termudah kita untuk mendapatkan akhirat. Ini Abu Talha Bapak Ibu, dari harta yang paling dia cintai di Madinah itu Bayroha, dan dia bila datang ke Nabi, aku sedekahkan sebagai kebaikanku dan mudah-mudahan sebagai tabunganku kelak di akhirat. Coba Bapak Ibu sekalian. Ini yang terjadi Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah kalau kita sudah benar berinteraksi dengan dunia itu. Contoh lain Bapak Ibu. Ini contoh dari Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini Bapak Ibu dulu Nabi angkat menjadi anak ya, anak Nabi namanya Zaid bin Muhammad. Tapi setelah turun ayat Tabani pelarangan adopsi anak, maka yang tadinya Zaid bin Muhammad berubah menjadi Zaid bin Harisah. Ya. Beliau itu dulu di rumah Nabi, Nabi adopsi menjadi anak ya ketika bersama Khadijah ketika itu. Tetapi Allah menurunkan ayat di dalam Al-Quran, tidak boleh mengadopsi anak Bapak Ibu. Kalau mengurus, menyayangi, merawat, itu kewajiban kita ya sebagai seorang muslim. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, dusta agama seseorang kalau tidak punya kasih sayang kepada anak yatim. Sampai Allah mengatakan, Arwa'aitalladzi yukadzibu biddin. Orang-orang yang tidak punya kasih sayang kepada anak-anak yatim itu pendusta-pendusta agama. Jadi kewajiban kita merawat, mengasuh, membiayai, itu kewajiban. Tapi kalau mengadopsi, memasukkan nama anak itu kepada kakak keluarga kita, itu dilarang dalam Islam. Tidak boleh. Karena nanti akan berkaitan dengan waris ya, berkaitan dengan aurat dan lain sebagainya Bapak Ibu sekalian. Begitu. Menyayangi, mengurus, mendidik itu kewajiban dan keharusan sebagai seorang muslim. Dusta agama kita kalau kita tidak punya perhatian. Namun kalau memasukkan anak-anak itu menjadi masuk ke kakak keluarga kita itu tidak boleh dalam Islam. Namanya tabani. Nah, Zaid bin Harisah ini pernah Bapak Ibu sekalian, itu Nabi angkat menjadi anak Nabi, namanya Zaid bin Muhammad. Tetapi ketika turun ayat pelarangan anak, maka diubah lagi menjadi Zaid bin Harisah. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, yang menarik ya, kan Zaid ini makanya ada wahyu Bapak Ibu yang sangat berat Nabi terima. Yaitu Nabi harus menikah dengan Zainab binti Jahsyin. Ya. Nanti ini panjang Bapak Ibu. Kenapa ini menjadi wahyu sangat berat Nabi terima? Karena Nabi menikahkan Zaid dengan Zainab. Setelah Nabi menikahkan, Allah menyuruh untuk menceraikan keduanya. Dan setelah Allah menceraikan keduanya, Allah menyuruh Nabi untuk menikahi Zainab. Ini kira-kira bagaimana Mas Adria? Nabi berat kan? Pertama, Nabi nikahkan Zainab dengan anak anak angkatnya yaitu Zaid. Setelah menikah, disuruh untuk dipisahkan, diceraikan. Dan setelah Zainab dan Zaid itu bercerai, Nabi disuruh oleh Allah untuk menikahi Zainab binti Jahsyin. Makanya para ulama mengatakan itu salah satu wahyu yang Nabi sangat berat untuk menerimanya. Yaitu tentang wahyu pernikahan itu. Ya, kalau wahyu pernikahan mungkin buat kita mah kegembiraan ya. Tapi Nabi justru merasakan sangat berat sekali ya. Nah, Zaid bin Harisah ini Bapak Ibu sekalian itu punya kuda namanya Syabl ya. Ini kuda yang sangat dia cintai. Bahkan tidak ada harta yang paling berharga bagi Zaid bin Harisah kecuali itu namanya kuda Syibl itu Bapak Ibu. Namun ketika datang ayat tadi Al-Imran 92, faqala iya sodako. Aku sodakokan dan Nabi menerimanya ya dan diberikan kepada Usamah anaknya itu Usamah bin Zaid ya begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang terjadi Bapak Ibu, makanya para sahabat itu punya rumus tadi. Idza kanu ahabu syai'an ja'aluhu lillahi subhanahu wa ta'ala. Para sahabat itu kalau memiliki sesuatu yang paling dicintai di kehidupan dunia, mereka berlomba-lomba dihadiahkan untuk Allah itu. Itu kalau sudah menjadikan dunia di genggaman dan hati dan akhirat di hati Bapak Ibu. Maka keberlimpahan dunia akan dipersembahkan untuk mendapatkan akhirat.
Nah, itu rumus pertama dari para ulama. Keluarkan dunia di hatimu dan genggam di tanganmu. Lalu apa isi hati kita? Akhirat. Maka dunia yang kita genggam ini akan kita persembahkan untuk mendapatkan akhirat yang sudah ada di hati kita ini. Itu rumus Bapak Ibu ya dari para ulama kita. Dan itu contoh lain misalnya Bapak Ibu sekalian, Ibnu Umar. Ibnu Umar itu sholat Isya membaca surat Ali Imran dari 1 sampai 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Fa asyara biyadihi ilaiha fa'taqu biha. Ibnu Umar mengisyaratkan dengan tangannya untuk membebaskan budaknya dalam keadaan sedang sholat. Coba, ketika kata Allah, tidak akan ke surga sebelum menginfakkan apa yang kau cintai di kehidupan ini. Lama lagi sholat, Bapak Ibu, Ibnu Umar itu mengisyaratkan dengan tangannya untuk membebaskan hamba sahayanya. Dan hamba sahaya ini harta yang terbaik yang Ibnu Umar miliki, Ustaz Adri. Itulah keindahan kalau dunia di genggaman, akhirat di perasaan kita atau di hati kita itu. Indah sekali. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, bisa tidak Ibnu Umar membebaskan hamba saya selesai sholat? Bisa. Bisa. Pertanyaannya, tapi kenapa beliau lakukan ketika sholat? Itulah keberhasilan Rasulullah kepada para sahabat. Ketika menemukan momentum kebaikan, jangan pernah ditunda-tunda. Seakan-akan tidak ada kesempatan kedua dan ketiga. Itu hebatnya Rasulullah membina para sahabat sampai-sampai ketika mereka menemukan sesuatu yang paling dicintai di kehidupan dunia, berlomba-lomba dihadiahkan untuk Allah. Masya Allah. Yang kedua, kehebatan Nabi ketika membina para sahabat adalah ketika mereka menemukan momentum kebaikan, tidak pernah ditunda-tunda Bapak Ibu. Seakan-akan tidak ada kesempatan kedua dan ketiga. Apa yang Nabi katakan kepada Bilal? Ya Bilal, sallu salatan muwadda. Salatlah seakan-akan salat terakhir yang Anda lakukan. Jadi Nabi itu membangun perasaan ketika menemukan momentum ibadah, seakan-akan itu yang terakhir yang bisa kita lakukan. Dan itu berhasil Bapak Ibu sekalian. Salah satunya ini Ibnu Umar. Ketika sholat, membebaskan hamba sahaya. Padahal sebetulnya selesai sholat bisa. Cuma karena kehebatan Rasulullah ya. Maka Ibu dan Bapak dirahmati Allah, apa yang sering membuat kita tidak maksimal dalam ketaatan? Adanya perasaan masih ada kesempatan kedua ketiga itu. Padahal Nabi mengajarkan kepada kita, kalau menemukan momentum ketaatan, seakan-akan itu yang terakhir yang kita lakukan dan tidak akan ada kesempatan yang lain. Nah itu. Ini kehebatan Bapak Ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membina para sahabat di Mekah dan di Madinah ya, Masya Allah. Kita lihat Bapak Ibu dirahmati Allah. Nah ini, coba Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan jelaskan ayat ini. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah negeri akhirat, Bapak Ibu ya, dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Ayat ini mengajarkan kita keseimbangan bukan Bapak Ibu sekalian. Carilah negeri akhirat dan jangan lupakan bagianmu apa? Lupakan bagianmu di dunia. Ini ayat keseimbangan bukan Bapak Ibu sekalian. Ternyata Bapak Ibu, ayat ini mengingatkan para sahabat Nabi agar jangan melupakan bagian duniamu, Ustaz Andri. Karena para sahabat Nabi itu ketika mereka punya dunia, betul-betul dipersembahkan untuk akhirat. Bapak Ibu tahu kan apa yang Abu Bakar infakkan di perang Tabuk? Kata Nabi, siapa yang akan menyumbang untuk perang Tabuk ini? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Apa yang kamu akan sumbangkan? Semua harta saya. Apa yang kamu tinggalkan? Allah wa Rasuluh. Allah dan Rasulnya itu. Itu kehebatan Abu Bakar, Bapak Ibu.
menginfakkan semua hartanya ketika di perang Usrah, perang Tabuk, disebut Usrah perang sulit itu ya. Karena ketika musim panas, jauh dan seterusnya. Kata Nabi, wahai Abu Bakar, apa yang kamu sisakan buat keluargamu? Allahu wa rasuluhu. Allah dan Rasul. Makanya oleh Allah, jangan lupakan bagian duniamu. Karena para sahabat Bapak terlalu, tanda kutip ya, terlalu ke akhirat itu luar biasa itu. Semua yang dimiliki di kehidupan dunia betul-betul dijadikan kendaraan untuk bisa mendapatkan akhirat. Makanya kata Allah, jangan lupakan bagian duniamu. Kan begitu. Ini sebetulnya ayat ini ingin mengingatkan para sahabat Nabi, Bapak Ibu sekalian, jangan lupakan dengan bagian dunia karena mereka terlalu fokus untuk membangun istana kebahagiaan akhirat dengan dunia yang mereka miliki kan begitu. Ayat ini bukan bicara keseimbangan, tetapi ayat ini ngingetin para sahabat Nabi untuk tidak lupa dengan bagian jatah duniamu, untuk keluargamu, untuk anakmu ya dan lain sebagainya. Ini kalau kita sahabatnya mungkin tidak akan diingatkan seperti ini ya saudara ya. Karena tidak akan begini kita. Karena sahabat itu menguasai dunia tapi di tangan. Sementara hatinya itu adalah akhirat. Maka semua dunianya betul-betul dipersembahkan untuk akhiratnya. Makanya kata Allah, wala tasib wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupakan bagian jatah duniamu. Nah itu. Jadi artinya ini bukan keseimbangan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, di awal di bahasan pertama kita sudah sampaikan tidak ada keseimbangan soal dunia dan akhirat. Tidak ada ayatnya. Yang ada adalah maksimalkan dunia ini untuk masa depan akhirat kita. Semakin kuat dunia seseorang, semakin punya banyak cara untuk bisa membangun kebahagiaan kelak di akhirat dengan sedekah, dengan wakaf ya, dengan infak, Pak ya, dengan umroh dan lain sebagainya. Seakan-akan Allah mengatakan di Ali Imran itu bahwa kendaraan terbaik untuk mendapatkan surga adalah dunia. Semakin kuat dunianya, semakin besar potensi kita untuk bisa menemukan kebahagiaan kelak di akhirat. Jadi yang disebut dengan fokus akhirat itu bukan meninggalkan dunia, tapi menjadikan dunia sebagai kendaraan akhirat kita. Nah begitu. Nah justru jangan sebaliknya Bapak Ibu. Jangan sampai kita memburu kebahagiaan dunia, sampai kita mengancam masa depan kebahagiaan akhirat kita. Seorang yang bertakwa, kata para ulama, itu tidak akan pernah tergoda dan tertarik dengan keindahan dunia kalau itu mengancam masa depan kebahagiaan akhirat kita. Mereka hanya mengambil dunia untuk semakin mendekatkan ke pintu surga dan tidak akan pernah mengambil dunia ketika dunia itu mempersulit, menghambat, bahkan betul-betul menghalangi dia untuk bisa mendapatkan surga. Itulah yang disebut dengan karakter takwa sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita. Ini mungkin bagian kedua Bapak Ibu ya, terkait dengan teori pertama dari para ulama kita agar kita tidak terlena dengan kebahagiaan dunia. Rumus pertamanya adalah keluarkan dunia di hatimu, tapi genggam di tanganmu. Silakan kuasai dunia semaksimal mungkin, tetapi hati kita hanya untuk akhirat. Agar dunia yang kita miliki justru kita akan persembahkan untuk membangun istana kebahagiaan akhirat kita. Bukan sebaliknya, kita bangun kebahagiaan dunia kita sampai menghancurkan masa depan kebahagiaan akhirat kita. Sebagaimana yang Bapak Ibu lihat ya di manusia modern ini, betapa banyak orang yang demi membangun kebahagiaan dunia sampai rela menghancurkan masa depan kebahagiaan akhiratnya. Itu wa'idzubillah. Para sahabat Nabi kuasai dunia untuk membangun masa depan kebahagiaan akhiratnya, bukan sebaliknya. Ini mungkin Ustaz Andri ya, untuk bagian kedua. Saya belum sampai kesimpulan karena sengaja di 3 pertemuan. Alhamdulillah. Siap. Ini dulu Bapak Ibu sekalian sampaikan di malam hari ini. Mohon maaf kalau agak terlalu cepat ya. Biar bisa selesai jam 9 malam agar tidak terlalu malam. Ini dulu mungkin Ustaz Andri barakallahu fiik wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, syukuran jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah ilmu yang telah disampaikan pada malam hari ini. Tadi Ustaz sampaikan rumus utama terkait dengan bagaimana sikap kita, terbaik kita untuk mensikapi dunia ini agar menjadi kendaraan untuk meraih akhirat nanti. Betul. Kalau di rumus matematika Ustaz,
mudah dihafal dan bagi yang suka matematika tentu mudah dalam mengimplementasikan rumus tersebut. Yes. Tetapi kalau untuk rumus yang ini, insya Allah mudah dihafal, kayaknya mempraktekannya jangankan yang mudah dihafal, tapi mempraktekannya luar biasa sepertinya sangat-sangat sulit sekali. Iya, emang. Kita sama-sama Saya berdoa dan saya juga mendoakan. masih meraba-raba ini gimana caranya dunia di genggaman, akhirat di perasaan itu ya. Masya Allah. Tapi harus kita coba bersama-sama. Karena itu pada dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, baik, Ustaz. Baik para jamaah sekalian, begitu tadi telah kita simak sama-sama beberapa ilmu yang sangat mencerahkan untuk kita, bagaimana agar kita tidak terjebak dengan kebahagiaan di dunia. Dan tadi Ustaz telah sampaikan 5 ciri-ciri yang tanda kalau kita tuh bisi, ada kemungkinan kita termasuk ke dalam orang yang condong ke arah dunia gitu. Sementara tadi Ustaz di awal menyampaikan sebuah ayat bahwa tidak mungkin manusia memiliki dua hati. Nah, jadi kalau kita condong ke dunia, pasti di akhirat sedikit. Kalau condong di akhirat, dunia akan berkurang begitu. Dan Betul. ada 5 tanda tadi. Kita harus evaluasi apa kita salah satu di antara 5 tadi, mudah-mudahan tidak, amin ya Kalau di rabbal. sini mah nggak ada, ini mau wajah-wajah di surga semua, Ustaz Adri. Di sini mah Ustaz semuanya pada jadi harimau di tengah malam Ustaz. Ini kaitan ruhban-ruhban filail ya. Masya Allah ini penguasa-penguasa malam bersama Allah ini kelihatan wajah-wajah ahli Baik, Firdaus. saya lihat Prof. Azali sudah open mic, mangga Prof, silakan Masya atas Allah. pertanyaannya. Assalamualaikum Prof. Mudah-mudahan sehat berkah selalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan tadi yang Al-Qasas 77 Ya. di akhirat dan dunia itu. Ini kalau dipersenkan itu Ustadz, yang Iya. tidak kan 50-50, yang sebaiknya itu berapa-berapa tuh Ustadz? Masya Allah. Assalamualaikum. Baik. Sepertinya Prof punya Memang alatnya nih. Al-Qasas itu kan wabtagi ya. Jadi carilah negeri akhiratmu dan jangan lupakan bagian duniamu. Kalau kita lihat tafsirnya, Prof, ini bukan ayat keseimbangan 50-50 justru ya. Jadi ini tuh kalau bahasa kitanya, Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya adalah ayat yang berkaitan dengan kebiasaan para sahabat. Mereka kuasai dunia, tapi bro-broan untuk akhirat gitu. Sampai kadang melupakan bagian dunianya gitu. Maka kata Allah, jangan lupakan bagian duniamu untuk keluargamu, untuk anakmu, untuk simpanan begitu ya. Sampai diingatkan karena para sahabat itu ya kayak tadi Pak Prof, kayak Bu Bakar Siddiq. Apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Allah dan Rasulnya begitu. Sementara semua hartanya itu diinfakkan untuk perang Usroh, perang Tabuk ya, ketika itu di Madinah begitu. Nah, sebetulnya kalau kita lihat, Prof, bagaimana cara kita berinteraksi dengan dunia dan akhirat, memang sebanding ayat dunia 115, ayat-ayat akhirat 115. Tetapi bukan 50-50, kata ulama, kuasai dunia 100% untuk dipersembahkan untuk akhirat 100%. Kan begitu. Jadi kuasai dunia itu 100%. Tapi semuanya betul-betul untuk 100% untuk akhirat. Tapi yang disebut 100% untuk akhirat ini bahasanya kasih istri nafkah. Itu kan akhirat juga, Pak Dokter ya? Pak Prof. Kasih anak-anak biaya untuk apa? Untuk kuliah. Itu juga akhirat kan? Karena semuanya ibadah begitu. Jadi yang disebut dengan 100% untuk akhirat itu bukan berarti infak sodakoh semuanya, tidak. Memberikan nafkah kepada keluarga, ya, kemudian juga mensejahterakan keluarga pun itu bagian dari ibadah, bukan Ustaz Andri? Bagian Ustaz. Artinya kuasai dunia 100%, tapi kita jadikan semuanya itu nilai ibadah 100%. Jadi bukan 50-50 Pak Prof. Ya karena memang di ayat-ayat Allah tidak ada, ini semua ulama sepakat, tidak ada keseimbangan antara dunia dan akhirat begitu ya. Justru yang harus adalah dunia kita kuasai semaksimal mungkin agar kita pun bisa membangun agar kita bisa mempersembahkan buat akhirat pun dengan maksimal gitu, dengan sodakohnya, wakafnya, infaknya, dengan umrohnya, hajinya, membangunnya rumah tahfidz ya, dan banyak berjuta kebaikan yang bisa kita dapatkan, yang bisa berikan sebagai jalan kita ke surga dengan dunia yang kita miliki seperti itu, Prof. Itu mungkin penjelasan dari para ulama terkait dengan asbabul nuzul,
Kenapa sampai ada kata walatan sanasibaka minad dunya, dengan lupakan bagian duniamu begitu. Karena para sahabat tuh getoteng akhirat gitulah Pak Prof. Sampai diingatkan oleh Allah ya. Jangan lupakan bagian duniamu gitu ya. gitu. Kayaknya Prof kalau kalau sahabat itu seperti kita mungkin tidak akan diingatkan ya Prof ya. Kita banyak dunia. Itu banyak dunia. Kayak begini Assalamualaikum. ya Boleh? di hadis. Silakan Prof Kiki Mangga. Oh Prof, ya Prof Ya. Kiki mangga Prof, mangga Masya Pak Allah. Punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali Pak Ustadz. Kalau saya lanjutkan nih, misalkan 100% untuk dunia, Iya, sorry, kita pakai 100% dunia untuk akhirat. iya. Kalau kita mengembangkan teknologi secanggih mungkin, itu boleh nggak? Di Itu dunia kan kedokteran juga, misalkan begini, saya di bidang bedah, operasi klasik dulu luka lebar. betul, Kita kembangkan teknologi seakrab mungkin buat pasien, operasi itu betul, kecil aja, tapi biayanya mahal gitu. Risetnya betul. juga luar biasa. Masya Allah. Yang lainnya misalnya senjata misalnya, Pak Ustaz. Betul, Kalau musuh-musuh kita udah bisa bikin rudal anti pesawat, kita harus bikin yang lebih canggih lagi. Nah, betul, betul, itu betul, sebetulnya kan kalau kita lihat, kalau yang non-muslim kan berlomba-lomba nggak ada batasnya sepertinya gitu betul, ya. betul, Tapi betul. kalau kita kan rasanya seperti sampai level tertentu, tapi kalau kita sampai kalah, misalnya teknologi sekarang AI misalnya gitu ya. Betul, betul. Jadi karena sekarang ini yang memimpinnya itu bukan muslim, sehingga seperti bebas nilai gitu kan. Betul. Segala teknologi itu yang ditemukan ya kebanyakan untuk hawa nafsu aja, sampai misalkan semua sumber daya dihancurkannya, pohon ditebang, nikel digali, emas, pokoknya seperti nggak ada batasnya. Nah, Betul. bagaimana ya kita supaya di satu sisi memang kita harus berlomba-lomba dengan non-muslim pada level tertentu, tapi di sisi lain kan kita harus ada qanaah istilahnya kan ya, sederhana gitu ya. Termasuk Betul, boleh betul, nggak betul. punya rumah mewah gitu ya, sehingga Betul, nanti betul. jadi lupa juga terhadap kenikmatan-kenikmatan yang sebetulnya kita rasakan jauh dibandingkan yang kurang beruntung gitu ya. Betul, betul. Lalu nyambungnya lagi, ini juga saya sering memperhatikan di kalangan kita sendiri berdebat tentang gaji honor ya Pak. Nah, Berapa layaknya kita minta honor itu gitu ya. Terutama seorang profesi ya gitu. betul. Sampai seringkali kan kalau kita debat ya sudah lillahi ta'ala aja. Seolah-olah kalau nggak dibayar sama sekali itu kita nggak ikhlas, lalu mutunya rendah gitu Pak. Betul, betul. Ini terkait dengan BPJS nih Pak. Betul, BPJS betul. Pak. Kan minimalis tuh Pak. Malah kita kadang-kadang udah nggak akan dibayar gitu. Iya, Tapi betul, betul. seringkali pengaruh dari hawa nafsu kita, aduh kadang nggak dibayar, asal-asalan aja kerjanya gitu, nggak Betul, serius. betul, betul. Padahal Betul. justru menurut saya kalau kita semua yang dasarnya ikhlas, nggak boleh membedakan saya kira ya. Justru kalau yang namanya lillahi ta'ala walaupun tidak dibayar ya, seperti para sahabat itu, tetap yang terbaik kita berikan gitu. Jangan sampai karena dibayar baru kita mau lebih baik. Nah gimana itu Pak Ustadz? Terima kasih Pak. Iya. Setiap Prof Kiki menyampaikan pernyataan, kita semua betul-betul merenung ya Pak. Masya Allah. Luar biasa. Sedikit mohon izin Prof untuk memberikan komentar ya. Pertama, kalau kita lihat dalam Al-Quran, Sadadri, ayat-ayat yang terhubung dengan hablum minallah ya, ibadah itu 130 ayat. Dan ayat-ayat yang terkait dengan hablum minanas, muamalah kita itu 1.500 lebih ayat ya. Jadi dua-duanya ibadah gitu. Makanya tadi ketika dunia kita untuk dikembangkan buat teknologis, itu semua nilainya ibadah Pak Prof ya begitu. Nah, yang disebut ibadah itu kan bukan sekedar hubungan kita dengan Allah kan, tetapi kita memudahkan manusia yang lain, meringankan beban yang lain. Itu semua ibadah. 1.500 loh ayat-ayat berkaitan dengan muamalah kita dengan sesama itu. Sementara yang mengatur hubungan kita dengan Allah itu yang disebut ibadah mahdo itu cuma 130 ayat dalam Al-Qur'an. Ya. Ini harus menjadi pemahaman kita bahwa ibadah bukan sekedar yaitu tadi bagaimana kita membangun hubungan yang kuat dengan Allah, tetapi juga kita menciptakan kesejahteraan gitu ya bagi sesama, kebahagiaan itu pun bagian dari ibadah. Makanya tadi ketika Prof mengatakan
untuk dipakai teknologi lebih canggih dan itu kan bagian ibadah semuanya begitu. Nah itu yang pertama Prof ya. Kemudian boleh nggak kita kaya? Sebetulnya nggak ada halangan. Para sahabat juga pada akhirnya coba kita lihat ya seperti Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya itu orang-orang yang hebat di dalam dunia. Tetapi betul-betul kenapa para ulama mengatakan mereka itu juhud gitu? Itu tadi konsep yang saya sampaikan di hari ini. Karena mereka itu betul-betul tidak menjadikan dunia itu di hati, tapi betul-betul hanya di genggaman saja. Sementara hatinya, para sahabat Nabi itu luar biasa, kisah tentang kerinduan akhiratnya itu sangat luar biasa, Pak Prof ya. Dan ini banyak bukti lah di dalam kisah-kisah para sahabat Nabi, bagaimana cara berinteraksi dengan dunia itu sangat luar biasa. Mereka berlomba-lomba persembahkannya untuk akhirat. Nah, yang menarik yang ketiga, Prof, ini tadi terkait soal gaji misalnya. Dalam Islam itu, Prof, ada yang disebut dengan itkon. Ya, itkon itu susah menerjemahkan ke Indonesia. Karena ada keikhlasan dan kezoliman kadang itu tipis gitu. Kalau kamu harus ikhlas ya digaji atau digaji yang penting mah kamu tuh kerja. Tapi kalau tidak profesional itu juga zolim Pak Dokter. Kan Allah kan dalam konsep kita tidak boleh ada keringat yang tersia-siakan begitu. Itu kan konsep kita dan Allah pun tidak akan pernah menyia-nyiakan keringat seseorang gitu. Dan itu harus menjadi konsep itkon kita dalam bekerja. Jadi satu sisi kita membangun keikhlasan di dalam bekerja, tapi sebuah perusahaan pun harus membangun keprofesionalannya begitu ya, untuk tidak pernah menyia-nyiakan keringat seorang hamba begitu. Karena khawatir dari kezaliman ini nanti memang merusak keikhlasan. Yeah. Ya tadi itu kan kata Prof jadi tidak semangat. Kan ada sebuah kezaliman yang terjadi gitu. Yeah. Kan kita suka salah kaprah. Yang kalau kamu ikhlas digaji atau digaji, yang penting mah jangan tetap semangat. Itu agak susah kalau di kitanya pun ada ketidakadilan, ketidakprofesional yang terjadi kan begitu, Prof. Gitu ya. Sedikit aja kalau nyambung tadi kaya belum tentu bermewah-mewah ya. Betul. Kalau sahabat, nah kan ada surat Takasur gitu. Betul. Jadi di mana batasnya? Misalnya kita pengen punya lantai marmer, kan bagus gitu ya, tapi mahal gitu kan. Gimana tuh kalau misalnya semua rakyat itu udah kaya, nggak ada lagi penerima zakat, mungkin menurut saya ya nggak masalah ya. Tapi kalau masih banyak Abdul Aziz begitu Prof ya. Sampai umat itu bingung mencari yang akan dikasih. Itu boleh silakan kita Ya artinya mungkin kalau disambungkan dengan juhud karena itu kan kita memperhatikan kondisi sosial begitu ya. Betul. Seperti misalnya saya dengar di Qatar itu kan nggak ada pajak, nggak ada penerima zakat. Jadi bermewah-mewah silakan lah gitu ya. Walaupun ada di surat Takasur kan nggak boleh katanya bermewah-mewah sampai melupakan akhirat. Betul itu ya? Pak Ustaz. Jadi persoalannya nanti betul Prof. Tapi persoalannya itu kan bukan di kehidupan tapi di hati ya Prof ya gitu. Ya, betul. Karena Abu Bakar itu baju-bajunya kan keren-keren semuanya kan, termasuk Abdurrahman bin Auf tuh baju-baju kalau kita mungkin tas Hermes Bapak gitu. Tapi itu mereka tidak menjadikan itu bermaksiat kepada Allah karena hati terjaga. Nah, di kita agak susah Prof gitu. Apalagi kalau kita lihat konteks hadis Nabi. Kita dalam keadaan tidur kenyang, sementara ada tetangga yang kelaparan, kata Nabi kita diharapkan mencumangi surga. Di kita agak kurang relevan kalau kita bermewah-mewah sementara tadi kata Prof ya masih banyak yang harus kita bantu. Kecuali ketika zaman Umar bin Abdul Aziz itu mungkin bisa. Ketika kita sulit mencari orang yang akan dikasih zakat, Pak Andri, maka Pak Andri boleh beli Ferrari gitu. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Mungkin Prof mohon izin itu hanya komentar saja. Atau nuhun pisan. Sami-sami Prof. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan Prof karena ini guru-guru kita ya, Masya Allah, Barakallahu fiik. Pak Andri, mohon. Atau non, Prof, ini pertanyaannya sangat memperdalam kajian kita pada luar biasa ya. Mohon Ustaz. Izin Ustaz, pertanyaan dari saya barangkali di dalam hadis Arba'in itu Ustaz kan itu kan membahas seluruh sendi unsur kehidupan Ustaz ya. Dalam hadis Arba'in ini ada 42 hadis itu yang disusun oleh Imam Nawawi ya Ustaz ya. Dan di sana Imam Nawawi menempatkan hadis masalah niat itu di nomor 1 Ustaz. Betul. Nah, apakah itu ada tujuan tertentu untuk mengunci bahwa segala yang kita laksanakan, apakah tadi pertanyaan Prof Kiki tadi kembalikan kepada niat kita Ustaz. Jadi
Jika niat Betul. kita aman, ya insya Allah kesananya juga insya Allah aman begitu Pak. Contoh kasus begini Pak Andri, Ustaz, kan ada hadis-hadis terkait dengan isbal ya, Ya. harus mengangkat apa namanya, mengangkat celana sampai betis kan, tidak Ya. boleh menjulurkan. Itu kan hadisnya banyak itu. Jadi Allah itu tidak akan melihat orang yang isbal, yang menjulurkan Celana. apa namanya Kain bawah celana Ustaz. kain sampai ke bawah gitu ya. Tapi Abu Bakar Siddiq itu sampai menjulur loh. Tapi apa kata Nabi? Abu Bakar tidak termasuk. Coba bayangin. Masya. Berarti ini bukan sekedar bab penampilan, tapi bab ini betul kata Ustaz Andri. Abu Bakar itu kan menjulurkan menjulurkan kainnya, tapi kenapa tidak disebut yang diancam oleh hadis Nabi? Karena ini terkait dengan bab Bapak Ibu sekalian. Sekarang mana yang paling bagus buat Bapak dan Ibu? Menjulurkan tangan, menjulurkan apa kain, tetapi hati kita bersih seperti Abu Bakar, atau mengangkat tapi kita punya kebanggaan. Coba, mana yang paling bagus? Malah justru yang menjadi khawatir itu orang yang diangkat. Oh, saya paling sunnah Nabi ini, yang lainnya masih ke neraka begitu. Ah, itu Ustaz ya. Berarti ini urusan hati Ustaz. Makanya di banyak kitab yang ditulis para ulama, tidak hanya Nawawi lah Ustaz ya, di kitab Arba'in, tetapi di banyak kitab itu memulai kajian-kajian kitab dengan babun niat itu Ustaz. Karena ini menjadi ruh itu. Sebagaimana kalimat Nabi, innamal amalu Ini. biniat. Itulah alasan kenapa Abu Bakar tidak digolongkan kepada orang yang diancam isbal. Karena hatinya bersih gitu. Karena ketika zaman jahiliyah, tanda orang yang berbangga-bangga itu menjulurkan kain Zat begitu. Kalau sekarang gimana? Kan kita nggak tahu sekarang. Jangan-jangan yang berbangga-bangga itu yang ngangkat celana kan begitu Zat. Makanya itu kan dikaji dalam usul fikih ya. Kenapa Abu Bakar tidak termasuk orang yang diancam oleh hadis Nabi? Padahal beliau itu isbal gitu, menjulurkan kain kain celana begitu. Karena itu persoalan hati gitu. Persoalan hati. Abu Bakar tidak termasuk yang diancam oleh hadis Nabi untuk masuk neraka gara-gara dia masalah isbal gitu. Karena zaman jahiliyah itu orang yang berbangga-bangga dengan model ya, dengan pakaian atau dia pasti menjulurkan pakaian. Makanya Nabi itu melarang kan begitu ya. Karena itu biasanya orang akan berbangga-bangga, akan bersombong-sombong, takabur, tafakhur ya dengan model seperti itu. Makanya ini menjadi dua Bapak Ibu sekalian. Sebagian umat Islam tetap pada akhirnya mengambil tekstualis, konteks hadis, angkat saja begitu. Tetapi sebagian menggunakan kontekstual berdasarkan usul fikih. Tidak apa-apa kita menjulurkan pakaian asal hati kita terjaga dari kesombongan ya. Nah, itu jadi dua pola begitu. Ini menggunakan tekstualis berdasarkan hadis mentah, sementara ini berdasarkan kaidah usul fikih gitu, Ustaz. Nah, itulah alasan yang menjadi Abu Bakar tidak dimasukkan ke dalam yang diancam karena persoalan ke hati tadi. Nggak apa-apa kita bermegah-megah dalam kehidupan dunia asal hati terjaga kan begitu. Daripada tidak punya apa-apa tapi hati sombong kayak tadi itu. Betul. Gitu. Tetapi memang itu nanti akan dilihat kepantasannya. Ketika tadi Qatar kata Prof Kiki ataupun misalnya Jamal Muhammad Aziz ya itu tidak masuk. Kalau sekarang kan khawatirnya justru kesenjangan ya Ustaz ya. Gitu. Karena kata Nabi, orang yang tidur dalam keadaan perut kenyang sementara tetangganya itu kelaparan, maka dia akan diancam mencium wangi surga. Khawatir kita masuk ke sana. Kita berbangga-bangga dengan dunia, berbangga bukan, maaf. Yang tadi itu ya. Tapi kan Palestina sekarang sedang bagaimana, Ustaz ya? Banyak orang susah nyari kerja, PHK, kemiskinan. Itu silakan dikaji secara lebih arif ya dalam kajian sosiologi. Wallahu a'lam bishawab, Ustaz Adri. Izin Ustadz, sepertinya ada Prof Iva nih sudah open mic. Oh, Masya Allah, Prof silakan Prof Iva. Bisa jadi pertanyaan pamungkas pada malam hari ini Ustadz karena mengingat waktu. Silakan Prof Iva mangga. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya banyak sekali pertanyaannya karena dengan disampaikannya tadi bahwa terutama untuk akhirat, sedangkan dan saya sebetulnya tadi ada pertanyaan dari Prof Azali juga ya.
Betul. Jadi sebetulnya seolah-olah kami jadi berubah pandangan yang selama ini, karena di dalam ayat-ayat Al-Quran sebelumnya kan itu banyak cerita masalah keseimbangan. Betul. Sehingga kita itu melihat memang kita harus seimbang antara dunia dan akhirat. Tapi tadi disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa ya hati akhirat hati, sedangkan yang digenggam berarti kecil itu ya dunianya. Jadi sebetulnya jadi agak membingungkan juga ya, karena kalau di dalam surat-surat kalau tidak salah di Ahkafi itu juga masalah keseimbangan ya, bagaimana Allah itu memberikan hal-hal yang seimbang. Nah, jadi sebetulnya itu jadi bagaimana, karena ternyata kalau begitu saya nih makin berat hidup ini ya, makin berat itu karena tidak bisa melaksanakan itu ya. Ya, jadi kita itu, tapi tadi ada lanjutan dari Pak Ustadz bahwa apa yang kita seperti dosen itu ya, kan lebih sangat banyak waktunya itu untuk memikirkan untuk persiapan mengajar, untuk menguji, untuk segala macam. Apakah itu sudah masuk bagian daripada untuk akhirat? Betul. Kalau tidak salah tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz. Betul, Ya. betul. Jadi kita memang rasanya menjadi kecil sekali begitu ya. Banyak yang belum kita penuhi ya. Betul. Jadi takut juga begitu ya. Terus takut. Barangkali Pak Ustadz bisa memberikan kalau masalah-masalah keseimbangan yang disampaikan pada surat-surat lain atau pada ayat-ayat lain itu berhubungan tidak dengan masalah akhirat dunia atau dengan masalah yang ada pada surat itu gitu. Betul, betul. Baik, Prof. Pertama, memang ayat-ayat keseimbangan Al-Kahfi betul ya, itu menjadi salah satu objek para ahli tafsir tentang masalah keseimbangan. Tetapi memang ini menjadi perhatian khusus para ulama, Prof. Karena juga di berbagai artikel di Google di mana itu sudah ribuan, katakan Ustadz ya, yang berbicara masalah keseimbangan dunia dan akhirat begitu ya. Nah, ini ada konsep-konsep yang memang bukan lebih dalam artian konsep-konsep yang menjadi wacana baru dari ulama-ulama kita ya, terkait dengan bagaimana cara kita memahami dunia dan akhirat. Ini sebetulnya rangkaian bahasan yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, Prof ya, bersama di Fakultas Kedokteran ini terkait dengan dunia dan akhirat ini. Nah, jadi kemarin misalnya di pertemuan sebelumnya, kalau orang mencoba untuk menyeimbangkan dunia dan akhirat, itu tuh selalu kejebaknya ke dunia begitu. Makanya seperti misalnya Said Qutb ya, Yusuf Qaradawi, itu ulama-ulama kita yang agak susah kalau kita menyeimbangkan dunia akhirat itu. Pertama, contoh hadis Nabi. Rasul mengatakan bahwa Allah itu menciptakan rahmat 100. Ini hadis Bukhari, Prof ya. Allah genggam 99 yang nanti akan diberikan ke akhirat, dan Allah lemparkan satu rahmat untuk seluruh makhluknya di dunia. Jadi 1:99. Ini hadis Bukhari. Allah menciptakan rahmat 100, digenggam 99, dilemparkan satu untuk seluruh makhluknya di dunia. Berarti saat ini kita sedang merasakan yang satu, yang 99 nanti akan diberikan nanti di surga kan begitu. Ini hadis Rasulullah. Nah, kata ulama, seperti dunia itu satu, ayat 99. Ini agak susah diseimbangkan karena nilainya tidak seimbang begitu. Karena kata mereka, keseimbangan itu ada kalau nilainya sama-sama seimbang. Sementara dunia satu, akhirat itu 99. Itu menjadi salah satu wacana baru. Ternyata susah kalau kita menyeimbangkan dua nilai yang tidak seimbang begitu ya. Yang kedua, Bro, kenapa agak susah menyeimbangkan? Karena dunia itu sedikit tapi jebakannya besar. Sementara akhirat besar tapi daya lupanya besar gitu ya. Jadi dunia itu sedikit tapi jebakannya besar, akhirat itu besar tetapi kita sering melupakannya. Makanya kalau dicoba diseimbangkan, orang selalu kejebaknya itu ke dunia kan begitu. Maka rumus yang paling disampaikan para ulama kita, ini wacana baru, sebetulnya Al-Quran itu mengajarkan kita kuasai dunia semaksimal mungkin, tetapi jadikan sebagai nilai ibadah begitu, Prof.
Tadi kan kata Prof, nyiapin bahan itu ibadah kan? Nyiapin bahan presentasi buat di kampus, mandi kita, makan kita, pergi kita, itu kan sebenarnya nilai ibadah begitu. Dan itu yang disebut akhirat tuh begitu, Prof. Gitu ya maksudnya. Jadi dunia kita maksimalkan jangan 50%, malah 100%. Tetapi dunia itu betul-betul kita jadikan sebagai akhirat kita. Artinya semuanya kita bernilaikan ibadah. Kita ngasih makan kepada keluarga ibadah, nyiapin bahan ibadah, kita ngajar juga ibadah. Kita jaga kesehatan juga itu ibadah. Itu yang disebut dengan maksimalkan dunia untuk kepentingan akhirat kita. Artinya dunia kita maksimalkan, tapi jadikan semua itu nilai ibadah kepada Allah. Itu Prof ya, wacana baru dari para ulama terkait dengan daripada konsep menyeimbangkan yang agak susah, lebih baik wacananya adalah kita maksimalkan dunia kita 100%, tapi jadikan semua itu nilai ibadah kepada Allah. Tetapi ibadah ini kan Prof tidak hanya hubungan dengan Allah kan? Justru 1.500 ayat dalam Al-Quran itu berbicara masalah muamalah. Ayat ibadah cuma 130 ayat saja. Bukan berarti menihilkan bab ibadah kepada Allah, tidak. Tetapi ternyata kita agak harus melebarkan wacana bahwa ibadah itu orang memahaminya sholat, zakat. Tidak. Ibadah itu bagaimana kita membangun keindahan kehidupan dunia bersama dengan keluarga yang lain. Itu juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang dimaksud dengan akhirat, menjadikan semuanya nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin Prof yang bisa saya sampaikan. Ada sedikit pertanyaan lagi yang sangat mengganggu ya. Kan di dalam itu ibadah itu atau zakat atau sedekah itu kan kita disebutkan dalam keadaan lapang dan dalam sempit ya. Betul, betul. Nah, sehingga kita ini kalau kita ya saya umurkan mungkin sudah lanjut ya. Jadi sebetulnya di bagaimana kita sampai kita punya pikiran apakah semua yang saya miliki itu harus disedekahkan begitu ya, sehingga pulang itu seperti Rasulullah bahwa ingin bersama-sama dengan orang duafa begitu. Itu bagaimana tuh? Baik. Karena terus terang saja kalau kita habiskan sekarang ya itu, nah kita ya untuk sedekah artinya. Itu betul. Bagaimana pandangannya atau nasihatnya bagaimana sebaiknya? Baik, Prof. Satu, Prof, nilai keadilan itu bagian dari ibadah. Artinya jangan sampai kita menyedekahkan tapi ada yang terzolimi. Karena nilai adil dalam konsep Islam itu ibadah. Satu sisi silakan kita infakkan harta kita yang ada, tapi harus ada konsep keadilan. Kita kan punya pasangan, punya anak-anak gitu ya, punya kebutuhan itu konsep keadilan. Itu pun bagian ibadah, Prof. Jadi jangan sampai kita sedekahkan tapi yang terzolimi misalnya. Terzolimi orang-orang yang seharusnya mendapatkan hak dari kita, misalnya anak-anak atau pasangan dan sebagainya. Itu nanti Prof ada bahasan tentang fiqhut tawazun. Nah ini fikih keseimbangan, itu masuk ke sana. Bagaimana kita ibadah, tetapi ibadah ini tidak ada yang kita zolimi. Artinya kita silakan infak semaksimal mungkin yang bisa kita berikan kepada Allah, tapi juga jangan pernah ada yang terzolimi orang-orang yang wajib mendapatkan hak dari kita tadi, Prof. Itu. Nah itu ya. Kalau misalnya, saya mau Ustaz, anak-anak sudah siap, orang tua sudah siap, infakkan semuanya. Itu konsep Abu Bakar, luar biasa. Kalau ditanya, kamu meninggalkan apa? Allahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya. Tapi keluarganya memang sudah terbina semua begitu. Ya. Abu Bakar kan saroleh sadayana Asma binti Abu Bakar, Abdullah, Ummu Ruman, itu keluarga semuanya soleh-soleh. Kalau keluarga kita kan mungkin harus dipelajari dulu ya, Bro. Jangan sampai nanti suami misalnya ini marah-marah, anak juga tidak bagian, itu khawatirnya malah jadi ada kezaliman. Nah itu konsep tawajun di sana seperti itu. Komentar saya, Prof ya, untuk pertanyaan Prof. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz boleh komen sedikit, Prof. Silakan Prof Iki, bangga, silakan Prof. Prof, jadi sama dengan saya, mikirnya tuh pada akhirnya kan kita harus mempelajari dan menjalankan ajaran Islam secara kafah lah itu ya. Betul. Seluruhnya. Karena di dalamnya itu sudah ada keadilan, sudah ada skala prioritas mungkin ya. Nah, nanti ada fikih alawiyat, fikih prioritas, betul Bro. Betul. Jadi saya kira ya memang tadi udah benar, kita harus memang sebanyak mungkin menimba ilmu agama ini setuntas mungkin.
Betul. Karena saya yakin semua masalah pasti kan akan kita hadapi dan semua jawabannya sudah ada dalam ajaran Islam, kan begitu ya. Masya Allah. Secara Ini kafah, betul ya lengkap. Pak Ustadz ya. Betul. Sehingga nanti hati kita, akal kita akan seimbang untuk mengambil keputusan berdasarkan skala prioritas menurut ajaran agama, kan begitu. Betul. Kalau uang saya tinggal katakanlah hanya cukup untuk menghidupi keluarga, ya mungkin nggak usah memaksakan diri kan. Sama ketika seorang pemuda yang mau berjihad disuruh oleh Nabi, masih ada orang tua, sudah orang tua saja, jangan berjihad kan. Jadi skala prioritas itu mungkin harus dipelajari secara mendalam itu ya Pak Ustadz ya. Ya. Ada kitab yang bagus, Prof, judulnya Fiqhul Aulawiyat, Fikih Prioritas. Itu karangan Yusuf Qaradawi. Itu sangat membantu terhadap orang-orang yang tadi kayak Prof tadi. Ini mana yang harus kita pilih ketika kita dihadapkan dengan momentum-momentum ketaatan yang banyak, tapi tidak bisa dilakukan semuanya. Itu nanti ada kitab prioritas itu bagus, karangan Yusuf Qaradawi. Itu sangat kena dengan komentar Prof barusan. Iya, terima kasih. Masya Allah, tapi konsep kafah itu kan berarti jadi 100% akhirat tuh ya pasti dunia. Jadi kalau ayah saya sering bilang nanam akhirat tuh sama nanam padi pasti dapat rumput. Ya, betul. Nah, gitu. Jadi itu 100%. Itu Al-Quran begitu, Bro. Kalau orang ngejar akhirat tuh dunia tuh akan ngikut gitu. Ya, gitu. Jadi saya kira nggak akan bingung kalau udah prinsipnya itu kan. Masya Allah. Karena bagian dari akhirat tuh ya memang dunia itulah, gitu kan. Masya Allah, betul. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik Pak Prof, Bu Prof. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, syukuran jazakallah pada para jamaah sekalian telah banyak memperdalam dari kajian kita pada malam hari ini. Hatur nuhun Prof Azali, Prof Kiki, Prof Iva, alhamdulillah, syukuran jazakumullah khairan. Ustaz, alhamdulillah kita sudah tiba di penghujung kegiatan pada ini. Tapi Ustaz Adri ini baru sepotong ya, maksudnya memang harus dituntaskan nanti sampai pertemuan terakhir ya. Ya, tadi sudah saya sampaikan di awal kan. Kita memahami ya, begitu. Kita harus 3 episode minimal, Ustaz. Baik, Ustaz. Terima kasih. Saya mau terima kasih terus Ustaz tadi terkait penjelasan tentang yang belum pernah dengar selama ini terkait tentang Al-Qasas ayat 77 Ustaz, karena itu banyak menjadi alasan yang saya dengar untuk alasan sebagai penyimbang atau akhirat atau dunia. Ternyata tadi Ustaz pertama yang menjelaskan kepada saya dan juga para jamaah sekalian, ternyata asbabun nuzulnya yang paling penting. Nabi menyampaikan ini Pak Prof Oki ya. Silakan Prof Oki. Pamit tiasa Ahad Payun dijadwalkan atau Pak Dos ya. Prof ya sepados nyambung ya Prof. Siap, insyaallah mohon. Jadi Ustadz saya tidak perlu nge-WhatsApp lagi, sudah terjadwal Ustadz. Kalau Prof Oki sudah memberikan instruksi, kita tidak bisa nolak Prof. Jazakallah khair. Siap Prof, siap Prof. Hatur nuhun Pak. Sehat berkah selalu Prof. Terima kasih Prof instruksinya, alhamdulillah. Ya Ustaz, begitu hatur nuhun pisan, itu penjelasan sangat mendalam bagi saya pribadi. Ternyata asbabun nuzulnya para sahabat itu betul-betul 1000% akhirat, sehingga Rasul mengingatkan jangan lupakan dunia kalian, begitu ya. Betul. Hatur nuhun pisan Ustaz, hatur nuhun pisan. Baik Ustaz, mohon perkenannya sebelum ditutup untuk memimpin doa singkat untuk kita semua pada malam hari ini dan juga untuk saudara-saudara kita yang saat ini masih dalam penderitaan di Palestina, Ustaz Mangga. Masya Allah, baik Bapak dan Ibu sekalian, guru-guru tercinta kita, Prof Iva, Prof Oki, Prof Kiki ya, Prof Azali, ini Masya Allah, Allah senantiasa, mudah-mudahan senantiasa menjaga guru-guru kita semua, kesehatannya, keberkahannya, untuk terus memberikan manfaat buat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan guru-guru kita dengan ilmu yang telah diajarkan kepada kita semua ini menjadi kebaikan dan bagian dari amal soleh insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita akhiri pertemuan indah kita di malam hari ini dengan doa singkat saja. Mari kita awali dengan mengucap kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illa anta huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kami semua kesempatan untuk terus bisa memperbaiki diri ini sebaik-baiknya, bisa mendekati Engkau sedekat-dekatnya. Berikan kami semua kesempatan terbaik untuk menjadi hamba-Mu yang semakin lebih baik, semakin pantas Kau cintai, semakin layak Kau sayangi. Berikan kami semua kesempatan terbaik menjadi hamba-Mu yang semakin bahagia hidup bersama-Mu, semakin nikmat mencintai-Mu, semakin lezat ibadah kepada-Mu.
Andaikan sudah sangat dekat jadwal kepulangan kami, ya Allah, pulangkan kami di puncak kenikmatan ibadah kepadamu, di puncak kebahagiaan hidup bersamamu, dan di puncak kelezatan mencintaimu, ya Allah. Semoga 1447 Hijriah ini menjadi tahun terbaik keimanan kami, ketaatan kami, dan keistiqomahan kami. Andaikan 1447 Hijriah ini menjadi tahun terakhir buat kami di dunia, dan setelah itu kami pulang, mudah-mudahan inilah tahun yang bisa mengantarkan kami semakin dekat ke pintu surga, ya Allah. Allahumma ansur Islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, fi Gaza, fi Rafah, wa fi Fadatil Gharbiyah. Allahumma izzal Islam wal muslimin, wa adila syirka wal musyrikin, wa adila suhyuniyah wa israiliyah, wal yahudiyah al muhtallah al ghasibin fi ardil Palestin, wa dammir a'da'aka a'da'adin, innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Ustadz. Matur nuhun, jazakallah khair. Jazakallah khair Pak Ustadz. Bunda Yanti sehat selalu. Bunda Vini, Bunda Nuhun. Jazakallah Baik, khair. para jemaah sekalian, alhamdulillah kita sudah tiba di penghujung kegiatan pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan yang sangat bermanfaat ini Allah mudahkan untuk kita dapat memahami dan mengamalkan tentunya, dan juga menjadi evaluasi untuk kita tentunya bagaimana agar kita tidak terlena, tidak terjebak dengan berbagai macam godaan, berbagai macam kebahagiaan yang ada di sekitar kita dalam kehidupan kita di dunia ini, sehingga tidak mengurangi kapasitas kecintaan kita terhadap surga Allah Subhanahu wa taala, terhadap ridho Allah Subhanahu wa taala, di mana kehidupan di akhirat nanti adalah cita-cita kita yang paling utama, dan Ya Rabb. surga adalah sebagai, dan dunia adalah sebagai kendaraan kita untuk meraih itu semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ustaz, sekali lagi hatur nuhun, syukran jazakallahu Ya, khair. saya selalu. Hatur nuhun, insya Allah kita bertemu kembali Ustaz pada hari Ahad yang akan datang. Insyaallah. Jazakallah. Alhamdulillah. Hatur nuhun sekali lagi Ustaz, jazakallah, dan para jamaah sekalian, Iya, semoga Amin. kesehatan, semoga Allah berikan kita mudah untuk terus beramal. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis bersama-sama. Barakallahu La ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu lagi. ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.